Aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Halo semuanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilancarkan rezekinya, dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ketemu lagi dengan Badri TV. Kini langsung saja mari kita tonton video dari Bang Leo Chandra. Seperti apa keseruannya? Mari kita saksikan dan tonton bersama-sama. Yang kemarin aku di lokasi TKP itu mencekam sih, sangat-sangat mencekam sekali. Aku bergetar. Halo. Tak ingin lagi rasanya aku bercinta. Asyu, jelek banget rambut aku. Pomet. Off the middle it goes, and we'll get back to that thought in a moment. Betts unable to grab it, and Bruhan is on to continue this inning. Into the sunshine. This is going to stride it, and Gavin Stone has second. Dodgers have a 3-1 lead as we stretch. Hopefully, Mr. Marlin Jr. will get a chance. Sebenarnya sih nggak ada perubahan ya, tapi ya udah. Oke. Waalaikumsalam. Masih di Lampung nggak? Masih di Lampung, masih belum selesai, belum. Mau lihat nggak view dari kamar aku? Wah. Tuh view-nya dari kamar tuh. Serem sih. Lu mau ke tempat laundry-nya nggak? Mau ke tempat laundry? Oh, laundry lu udah ambil? Si itu gue suruh. Si siapa namanya? Belum. Requesting with me, yeah, because I'm not sure, like, everything's so, like, it's been my junior, yeah. I think when I'm not around, like, I video call with my wife, then she say, no, the junior one, the same you, like, you are beside me, yeah, but this one is a junior, yeah. Oke, makasih. Oke. Finish training, everything in one time in KL, finish training, national. Oke. Sorry. Aku lagi koordinasi ke kantor. Mas tambah seger ya. Aku makin hitam. Aku makin menghitam. Terus makin kurus. kurang istirahat, itu udah pasti.
Cakep. Mbak Ciasa, terima kasih Luna. Apa kabar? Semoga Assalamualaikum Bang Leo. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Terima kasih. Belum selesai Bang, belum. Semalam udah ke lokasi. Di lokasi itu aku menemukan. Nah, aku mau disclaimer dulu teman-teman. Kemarin itu aku sempat lupa menyampaikan disclaimer ini pada saat aku live kemarin ya. Nah, Bang, lu lagi naikin sliding gitu. Oke, aku mau disclaimer dulu ya teman-teman. Jadi semalam itu kita bisa live ya Bang ya. Alhamdulillah kita bisa live langsung di lokasi TKP, dimana TV-TV sebelumnya nggak bisa ya Bang ya. Agak susah. Nah, dimana memang TV-TV lainnya itu tuh agak susah live, ya kan? Jadi mereka itu tapping sistemnya. Nah, kalau kita itu live langsung di lokasi TKP. Kenapa kita memilih live-nya kok belakangan Bang? Gini. Kita ada alasannya kenapa kita datang ke TKP itu tuh belakangan. Pertama, kita mau selesai olah TKP full ya. Jadi kita nggak mau ganggu pihak kepolisian ataupun pihak TNI untuk mengambil barang-barang bukti dari lokasi TKP. Jadi kita memberikan ruang sebesar-besarnya untuk pihak kepolisian dan juga TNI untuk menemukan barang-barang bukti yang mereka butuhkan untuk mereka bisa dalami ya. Bahkan waktu press conference itu di hari Rabu di Mapolda Bandar Lampung. Nah, dari press conference itu akhirnya dimunculkan semua barang bukti dari hasil olah TKP yang sudah dilakukan pihak kepolisian. Oke, kita masih kasih lagi jarak 3 hari ya Bang ya. Kita masih kasih jarak 3 hari dari press conference itu untuk kita datang ke lokasi. Nah, pas datang ke lokasi itu kita tidak datang sendiri. Kita ditemani oleh Polsek, pihak kepolisian dari Polsek Tanah Batin. Ada 2 orang anggota kepolisian yang menemani kita. Tapi memang pada saat di lokasi itu tuh aku udah nanya-nanya, udah ngobrol-ngobrol. Bahkan waktu aku live itu aku jelaskan secara detail, aku korek-korek segala macam di lokasi TKP. Bahkan aku nanya, Pak, ini saya nemuin ada kaki ayam. Pak, ini saya ada menemukan bulu ayam. Pak, ini saya ada menemukan benang merah. Pak, saya menemukan catatan yang tulisannya nama orang terus 28 juta, kemudian ada nama si ini 23 juta, ada nama si ini 3 juta, ada nama si ini 7 juta. Pak, ini saya menemukan ini di lokasi semuanya. Pak, saya juga menemukan ada lokasi darah nih Pak, ini darah siapa? Pak, ini apa Pak? Pak, ini. Jadi benar-benar aku total benar-benar korek itu semua sebelum akhirnya aku bilang ke kantor, Bang, kita live sekarang dari lokasi TKP. Tapi lu yakin? Gini, saya yakin. Insya Allah sinyal gue kuat, gue bilang gitu. Nah, sinyal kita itu pakai sinyal HP. Jadi akhirnya HP lu Telkomsel ya Bang ya? Ya. Nah, di sana sinyal Telkomsel itu nyala hidup. Nah, sekali nyala sinyalnya kuat, tapi nanti mati hidup gitu. Jadi suara aku tuh banyak yang kayak putus-putus gitu waktu aku live kemarin. Nah, akhirnya aku bilang, Pak, ini kita mau live boleh nggak? Boleh Mas, tapi dengan catatan jangan masukkan saya ke dalam ya Mas. Jangan ada gambar saya ya Mas, karena memang kan ini kan kita masih kita ini hanya bertugas untuk menjaga Mas saja agar sampai lokasi tidak kenapa-napa. Oh baik Pak, siap. Artinya kan saya udah nanya juga, Pak, ini barang-barang yang saya temukan ini saya boleh kasih tunjuk nggak Pak? Oh boleh Mas, silahkan Pak. Dan akhirnya kan aku megang ayam kan, aku tuh nggak megang tangan kosong. Ayam itu tuh aku serok pakai botol plastik ya, botol aqua, gelas aqua itu ya kan, aku serok tuh ayamnya, aku serok pakai botol aqua yang lainnya. Jadi aku benar-benar tidak menyentuh si ayam itu, kaki ayam itu kan. Nah akhirnya pas aku live itu ya aku taruh di botol, ada kaki ayam tuh nongol kan. Nah terus si benangnya itu aku temukan tercecer gitu loh, jauh gitu. Jadi memang itu benangnya kering, tidak basah. Dan kemudian ada kartu remi itu juga kering, tidak basah. Artinya aku bilang, Pak, ini aman gak kalau saya pegang barang-barang ini tuh dengan cara tangan telanjang gitu kan. Oh iya Pak, gak apa-apa silahkan. Karena kami pun sudah
cukup untuk barang buktinya. Artinya semua yang dihadirkan di press conference kemarin itu ya udah cukup gitu loh. Jadi kalau Mas mau ambil, mau bawa pun ya nggak apa-apa gitu loh. Karena emang udah cukup untuk jadi alat bukti, untuk barang bukti itu udah cukup banget. Artinya barang bukti yang dihadirkan di press conference kemarin di Mapolda Bandar Lampung dengan yang aku tunjukkan di live, ya itu adalah bagian dari barang bukti yang dihadirkan gitu. Jadi memang kan kebutuhannya itu kan istilahnya gini, ada 100 barang bukti misalnya, ya udah tinggal direkap aja 100 barang bukti ditemukan di lokasi. Artinya kan misalnya nih yang diambil polisi itu kan nggak harus 100-100-nya gitu loh, bisa jadi hanya sampelnya aja, contoh 5 ya kan, 5 barang bukti yang sama diambil udah cukup. Artinya kan 95 barang bukti lainnya yang sama ya kan, itu ditinggalin di lokasi. Karena ya buat apa, artinya kan ya sama juga kan, kayak kaki ayam ada 100 kaki ayam, karena kan sebelah kan, maksudnya kan ada kaki ayam itu kan ada 2 gitu loh. Artinya kalau misalnya 2 itu totalnya ada 100 kaki ayam, akhirnya aku ambillah 1 dan itu diizinkan sama pihak kepolisian. Bang Mahe, tuh ada Bang Hijul tuh. Oke, good job, terima kasih ya. Nah setelah itu aku tanya tuh pihak kepolisian, ya Pak, saya pastikan sekali lagi ini kita mau live, boleh kan ini barang buktinya yang saya temukan di lokasi saya ambil, saya pegang, maksudnya saya pegang. Iya boleh Mas, silahkan, kami akan jaga di depan ya Mas. Oke siap Mas, yang kemarin Pak Kapolseknya di mana, kemudian yang Petrus di mana, terus yang Galib di mana? Saya taunya cuman Pak Kapolsek sama Petrusnya doang, Mas Galib saya nggak tahu. Iya kan Bang Mahe? Polisinya bilang kayak gitu. Terus aku pergi tuh sama kameramen aku, sambil kameramen aku ambil gambar kan. Kita harus dapetin gambar sedetail-detailnya nih. Kameramen aku juga ikut gitu kan. Jadi kayak, wah ini apa ini gitu kan, ada di semak-semak. Awalnya kita mikir apa Bang? Tai kerbau ya apa? Pokoknya awalnya kita pikir itu tuh kayak kotoran hewan lah. Karena kan itu kan perkebunan ya. Kalau perkebunan, apalagi itu kan sebenarnya ada perkebunan tebu, perkebunan karet, ada perkebunan ubi. Nggak jelas gitu loh. Itu tuh campur-campur semuanya di dalam satu wilayah. Bahkan tiba-tiba ke sana udah hutan gitu kan. Kayak udah hutan kayu aja gitu. Wah ini gila sih, ini lokasinya bener-bener random banget. Apapun di sana ditanam ya Bang ya. Nggak tebu, nggak ubi, nggak singkong, nggak apalah, pokoknya semua ditanam aja di lokasi itu tuh bener-bener random. Makanya kita nggak bisa bilang, oh ini perkebunan tebu, nggak bisa. Karena di depannya udah ubi, di sana udah singkong, di belakang udah hutan. Nah jadi susah untuk mendeskripsikan ini lokasinya sebenarnya apa. Akhirnya kita bilang, udah ini kita klasifikasi ini perkebunan dan hutan gitu kan. Nah singkat ceritanya live lah gitu kan, sinyal aman. Makanya kemudian aku lupa tuh, aku disclaimer waktu aku saat live gitu kan di TV One. Aku lupa banget itu disclaimer. Sama banyak yang bilang kayak, kenapa pegang barang buktinya nggak pakai sarung tangan plastik gitu loh. Takutnya nanti kalau ada penyidikan lain, kamu nanti sidik jarinya ketinggalan. Aku bilang, pertama, kita nggak ada kepikiran untuk itu ya Bang ya. Karena untuk datang ke lokasinya aja kita udah mikirkan keselamatan dulu nih yang pertama. Lokasinya jauh banget. Bahkan kayak berapa ratus meter dari lokasi itu tuh sama sekali tidak ada pemukiman warga. Nggak ada rumah ibadah, nggak ada pos polisi pun nggak ada ya Bang ya. Pos polisi nggak ada, pos-pos apapun nggak ada gitu loh. Bener-bener itu lokasinya udah kayak film horor yang ditanemin tebu yang setinggi-tinggi orang gitu loh. Makanya kita tuh waktu di jalan itu tuh kita lihat kanan kiri, takutnya ya kan mereka udah ngeker tuh ya kan, soalnya ketutupan sama tanaman tebu liar gitu loh kan. Takutnya udah dikeker tuh, tiba-tiba dor aja. Kita nggak bisa ngeliat siapa yang nembak, siapa yang ada di balik tumbuhan tebu itu, nggak ada yang tahu gitu loh. Di Lampung nggak hanya tanaman tebu Bang, tapi banyak pohon karet, singkong, dan sawit. Nah di lokasi itu semuanya ditanam. Tebunya tiba-tiba ada di jalan raya, terus tiba-tiba sebelahnya udah singkong. Jadi kita nggak bisa mengklasifikasi lokasi ini tuh apa gitu loh. Udah gitu ditambah dengan kita ngobrol tuh sama Pak Kapolda kan. Kita ngobrol sama Pak Kapolda. Pak Kapoldanya bilang apa Bang? Hati-hati ya. Hati-hati. Cuman itu aja dibilang Pak Kapoldanya, hati-hati. Pak Kapolda aja udah ngomong kayak gitu aja kita makin deg-degan dong ya kan. Karena Pak Kapoldanya kan pakai helikopter ya Bang ya. Pakai helikopter tuh datang ke lokasi ya kan.
pakai helikopter. Terus udah tuh kita kayak, datanglah kameramen saya dengan niatnya kayak, udah Pak, nggak usah, kita jalan sendiri. itu konyol. Terus pas kita udah di lokasi, kita ditemenin sama 2 polisi dari Polsek Negara Batin. Datang kameramen saya, ini kalau kita datang sendiri sih amsyong, bakal diputer-puter, kita jalannya begitu kan. Tiba-tiba ada jalan 2 begini, habis jalan 2 begini tiba-tiba ada jalan 3 begini. Udah, jadi kayak kalau kita salah belok sedikit udah kelar kita, ya kan. Udah gitu ditambah dengan tanaman tebu itu kan setinggi-tinggi orang kan. Wah, amsyong banget sih. Sama di sana itu tuh panas terik. Pokoknya di sana aku nemukan ada catatan itu, ada ijazah. Bayangin, di tempat judi ayam itu ada ijazah dirobek. Jadi masih ada kop surat ijazahnya itu tuh masih ada, stempel basahnya masih ada. Dan itu tuh kayak aneh banget gitu kan. Terus abis itu di dalam lokasi itu kami menemukan bulu ayam yang masih segar. Terus abis itu ada kaki ayam. Terus abis itu ada kartu remi. Terus abis itu kartu apa bang? Yang judi? Cekik. Ada kartu cekik. Wah, berarti kan artinya di dalam lokasi ini bukan hanya sambung ayam yang dijadikan perjudian, tapi juga main kartu remi. Terus ada kartu cekik, sama ada apa, dadu apa sih itu bang katanya bang? Pokoknya ada dadu lah kata orang Lampung itu. Iya mas, ini tuh dadu ini tuh dijadiin judi juga di sini. Wah, itu gokil sih, parah. Nah, ternyata informasinya, cara tarungnya itu ya kan, ayam itu tuh cuma 2 menit, itu udah paling lama. Jadi mereka mengganti taji ayam jantan. Ayam jantan yang digunakan itu tuh ayam hutan, ya kan, ayam hutan. Tajinya itu tuh diganti dengan bilah. Bilah itu tuh kayak pisau panjang gitu yang melengkung, terus ujungnya tumpul. Nah, ujung tumpulnya itulah yang diikat, yang dimasukin benang merah yang aku tunjukin pada saat aku live di TV One. Benang merahnya itu diikat di bagian kaki ayam. Kaki ayam yang ramping itu tuh diikat, jadilah taji baru yang dibuat pakai pisau, ya kan. Nah, kalau misalnya ibu-ibu semuanya tahu ayam jantan itu kan ada tajinya yang bilah yang panjang itu. Nah, ayam jantan itu kan kalau bertarung kan dia kakinya ke depan gini kan. Jadi pisau bilahnya itu tuh yang begini, menukik begini. Nah, jadi proses tarungnya itu adalah ayam jantan ditemukan. Pertama gini, misalnya nih aku itu Leo, terus ada Pak Budi, ya kan. Pak Budi, Leo. Aku itu megang ayam si A, ayam si Pak Amar misalnya. Pak Amar punya ayam, gue kira, oh ini ayamnya jagoan nih, gue pegang nih ayam Pak Amar, gue bayar berapa? 50 juta ayam Pak Amar. Lu berani nggak? Lu ada nggak mau lawan ayam gue nih? Ayam Pak Amar ini saya bayar 50 juta. Datanglah Pak Budi. Oh iya, saya sama Pak Amsyong. Pak Amsyong punya ayam nih. Dihubungin, di mana nih alamatnya bos? Info gitu kan. Di sini bos, dikirimlah alamatnya. Clearan nih. Oh, udah kalah ayam itu. Mainlah. Jadi yang kalah itu mereka main remi, ya kan. Lanjut lagi putaran judi, perputaran uang di sabung ayam itu tuh lebih cepat daripada kita main kartu gaplek atau main kartu apa gitu. Karena kan kartunya harus habis. Gitu. Itu aku udah gali informasi itu tuh sedetail itu, aku korek-korek, aku tanya sama pihak kepolisiannya. Terus kemarin itu tuh aku nyari-nyari rumah warga di situ kagak ada, susah banget. Terus datang kameramen, aku bilang kayak lu jangan sembarangan menjauh. Takutnya kita jarak pandang polisi itu tuh nggak bisa ke lu hilang. Oh iya juga ya, aku bilang gitu. Akhirnya ayam yang menang sekarang di mana? Ada 4 ayam yang ditemukan udah dibawa ke Polda. Udah dibawa ke Polda Lampung ayamnya. Yang menang ya. Jadi ada waktu itu tuh di press conference-nya ada 4 ayam yang dibawa. Nah, ini ayamnya ini ayam kampung jantan ya, penjudian. Yang kedua, penembakan kepolisian. Gitu loh. Kita gini loh, kejadian penembakan ini kan akhirnya dikembangkan isu-isu kayak oh ada setoran begini begono. Pertama, kita nggak bisa dapetin informasi itu langsung dari terduga pelaku ya.
terduga pelakunya ini kan katanya oknum TNI Angkatan Darat aktif, ya. Sementara saya itu tidak punya kesempatan untuk bisa bertanya, mewawancarai sama pelaku, apakah memang benar Anda mengakui tentang adanya transaksi ini. Itu belum ada kita dapatkan, media itu tuh belum ada dapatkan itu. Cumannya memang udah ada statement nih dari Pangdam, bilang, oh dari hasil pengakuan saksi, katanya pihak dari yang diduga pembuat pemilik lah kita bilang, pemilik dari penyelenggara dari si sabung ayam ini ngaku katanya dia itu ada setoran sejumlah uang, tapi nggak disebut berapa besarannya, setoran sejumlah uang untuk pihak anggota, ya kan. Nah, terus katanya berkembang lagi isunya ini di Twitter lah, di apalah. Aku tuh kan dapetin semua informasinya. Bro, coba tanya ini bro, bener nggak? Bro, ini. Bahkan ada pihak TNI pun yang kayak WhatsApp nih, bro, keren TV One begini. Tapi bro, informasinya lu harus. Nah, gitu. Jadi kayak setelah live itu, jadi aku live di Polda waktu itu. Nah, setelah live di Polda itu tuh, ya adalah kayak yang aku kenal anggota TNI juga yang kayak, keren TV One laporannya begini, tapi informasinya seperti ini ya bro, gini. Oh ya, siap Pak. Jadi memang ya aku juga harus di tengah ya, kita sebagai media itu harus di tengah, kita harus dapatkan informasi dari TNI, dari polisi juga. Tapi selama kita nggak dapatkan keterangan resmi gitu kan, langsung dari pelaku gitu loh, ya bisa aja kan kayak gue denger nih kan, gitu tuh nggak fakta kan. Tapi yang memang menjadi garis besarnya adalah, yang udah pasti salah adalah lokasi ini kan dijadikan lokasi perjudian. Itu udah salah banget. Apalagi sekarang di bulan puasa, mau Ramadan, ya kan. Terus udah gitu, jangankan tempat perjudian, diskotik aja ditutup, ya kan. Diskotik aja itu ditutup, tidak dibenarkan untuk dibuka. Padahal diskotik itu tuh istilahnya ya cuma tempat clubbing, hangout, minum segala macam, ya kayak gitu kan. Itu aja ditutup. Nah, ini dilakukan sambung ayam. Terus yang kedua, udah dikonfirmasi juga bahwasannya yang diduga pelaku yang menyerahkan diri ini itu adalah TNI Angkatan Darat aktif. Itu udah ada disampaikan juga, TNI Angkatan Darat aktif. Nah, tapi memang statusnya itu belum jadi tersangka. Ada satu tersangka, masyarakat. Dia ini siapa bang? Inisialnya Z. Inisialnya Z inilah yang kemudian ditangkap, ditanya-tanya itu artinya dia menjadi saksi. Terus kenapa bang dia dijadiin tersangka? Kan dia udah menceritakan apa yang terjadi gini. Dia itu pemain. Nah, alasan polisi menangkap karena dia pemain, ya kan? Itu salah, itu udah pasti salah. Karena kenapa? Karena dia pemain. Dijadiinlah tersangka dari saksi. Nah, terus waktu dia jadi saksi, dia menjabarkan lagi, kamu pergi sama siapa? Oh, saya pergi sama ini. Si ini tuh teman saya. Si teman saya ini tuh bawa temannya lagi si ini. Si ini tuh pergi sama si ini. Artinya akan ada 4 orang. Akan ada 4 orang ini yang lagi buron, ya. Ada inisial I, ada inisial Z, ada inisial L ya. L itu Leo kali ya. Inisial L atau apa gitu. Pokoknya adalah 4 orang ini itu lagi dikejar sama pihak kepolisian. Nah, dari 4 orang inilah nantinya sama kayak si Z ini. Nanti akan ditanya-tanya, akan dijadikan saksi terlebih dahulu. Dari 4 ini informasinya akan berkembang. Berkembang. Oh iya, lo pergi sama siapa? Udah ya. Oke. Guys, kita pamit dulu, kita mau pergi. Karena nanti aku cerita secara full lengkapnya ya. Akan aku ceritakan secara lengkapnya. Dan bahkan kemarin itu tuh aku udah wanti-wanti kan. Pokoknya kalau ada orang preman gitu ya, premanisme atau apa gitu, aku udah siapin baju ini sih, baju bebas gitu supaya mereka tidak tahu kalau aku tuh wartawan gitu kan. Tapi di lokasi kemarin di Polsek ya, ada yang tahu kan aku wartawan merah kan? Ada. Iya, ternyata ada yang tahu. Ada yang tahu aku tuh
wartawan merah guys, di Polda pun ada yang tahu aku ternyata. Ini dong. Iya, ini dulu apalagi yang kurang, ada yang ketinggalan. Udah. Itu TV nggak bawa? TV di bawah, gila. Oh kalian, sebelumnya aku minta maaf ya. Nanti sampai di Jakarta aku minta bantuan kamu buat ketemu. Oh iya. Ya, gila. Enggak, lu aja. Jangan Hendra udah. Aku nggak enak ngomongnya. Kalau lu gue berani ngomong karena lu tahu lu sifat lu. Kalau bilang Hendra lu nggak enak. Soalnya Hendra sih. Soalnya ngomong. Lagi live. Nah, yaudah nanti gua kasih.